Perkenalkan, saya Sevi Dwi Ratnasari. Saat ini saya tercatat sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran pada materi 4.7 menggabungkan gambar dan teks yang berbasis bitmap pada mata pelajaran Desain Grafis Percetakan kelas 11 Multimedia. Di unit kerja saya yaitu SMK Dirgahayu Kedohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Siap, gerak, doa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hari ini siapa yang nggak masuk? Bunda kenapa? Sakit. Sakit. Ada lagi? Danu, Ahmad Danu Saputra. Ya, Kenapa? sakit juga. Sakit juga. Pokoknya ada suratnya enggak? Ya. Adakah yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Tentang gambar bitmap dan Adobe Photoshop. Iya, kemarin kita sudah belajar tentang gambar bitmap. Kemudian kita juga belajar tentang Adobe Photoshop. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu gambar bitmap? Ayo, siapa yang masih ingat apa itu gambar bitmap? Kasih. Saya gambar yang tersusun dari titik dan pixel. Oke, betul sekali Ika. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang gambar bitmap. Gambar bitmap itu adalah gambar yang tersusun dari titik-titik atau pixel. Jadi gambar yang tersusun dari sebuah titik atau pixel itu dinamakan dengan gambar bitmap. Karena kemarin kita sudah mengenalnya, untuk hari ini kita akan praktek. Yaitu kita akan praktek menggabungkan antara gambar dan teks yang berbasis bitmap. Mungkin ada yang tanya? Iya, Siti, silakan. Mungkin ada beberapa contohnya. Nah, tadi ada pertanyaan dari Siti. Bu, apa saja contoh dari penggabungan antara gambar dan teks yang berbasis bitmap? Kalian bisa amati di sekeliling kalian. Ayo, coba dilihat. Ada apa saja di sekeliling kita? Ada banner. Apa lagi? Poster. Apa lagi? Foto. Sudah? Ya, jadi banner, poster itu adalah contoh dari penerapan atau gabungan dari gambar dan teks yang berbasis bitmap. Di situ kan ada tulisannya. Tulisannya ada warna-warninya, kemudian fontnya juga macam-macam, terus ada penataan cara menata fotonya seperti apa dan lain sebagainya. Itu ya Siti ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Bu, kalau kalender termasuk contohnya apa Anda? Nah, ada pertanyaan lagi dari Ira. Bu, apakah kalender itu termasuk dalam gabungan antara gambar dan teks yang berbasis bitmap? Jawabannya adalah iya. Karena kalender itu juga merupakan salah satu desain atau hasil dari penggabungan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Mungkin selain kalender, kalian bisa lihat yang ada di jalan-jalan. Mungkin ada baleho, terus kemudian ada apa lagi biasanya yang di jalan? Apa? Umbul-umbul. Ya, ada umbul-umbul ya. Itu juga salah satu hasil. Tetapi mungkin cetaknya yang beda. Kalau poster itu biasanya di kertas, tetapi kalau untuk banner biasanya bahannya beda. Karena dia kan biasanya ditempel di jalan atau mungkin jadi yang anti air, yang tidak luntur ketika kena air. Nah, dengan mempelajari gabungan gambar dan teks yang berbasis bitmap pada Adobe Photoshop, saya harap kalian nantinya bisa memahami
membaca modul, kalian dapat mendesain sebuah gabungan antara gambar dan teks yang berbasis bitmap sesuai dengan prinsip-prinsip desain grafis dengan tepat. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, sesuai yang sudah saya tampilkan di slide, yang pertama kita akan mengamati video terlebih dahulu. Kemudian kita akan merencanakan desain poster. Jadi mungkin nanti kalian akan membuat sketsanya dulu, membuat sketsa poster yang akan kalian buat. Kemudian menyiapkan gambar untuk pembuatan poster. Jadi untuk hari ini gambarnya bisa download ya. Tapi untuk lain kali mungkin kita akan mengakali dengan foto sendiri. Jadi foto gambar hasil foto kita sendiri. Terus kemudian proses mendesain poster. Jadi nanti kalian akan memulai mendesain poster menggunakan Adobe Photoshop setelah kalian membuat sketsanya dulu. Kemudian yang terakhir kalian akan mepresentasikan hasil poster kalian. Poster adalah sebuah kertas yang ditempel di permukaan dinding, berasal dari bahasa Inggris yaitu to post. Poster sendiri merupakan alat untuk mengiklankan, mengkomunikasikan sesuatu seperti propaganda dan protes, serta maksud-maksud lain yang ingin menyampaikan berbagai macam pesan. Poster sendiri itu adalah bagian dari gambar ilustrasi. Selanjutnya, poster memiliki beberapa hal yang disebut dengan poster key agar poster tersebut menjadi poster yang baik. Di antaranya adalah yang pertama mudah dibaca atau readability, kemudian mudah dilihat visibility, mudah dimengerti legibility, dan yang terakhir adalah susunan yang baik atau bisa kita sebut dengan komposisi atau layout. Selanjutnya adalah prinsip desain poster. Untuk membuat sebuah poster yang baik, kita harus memiliki atau memahami beberapa prinsip desain poster. Yang pertama adalah keseimbangan atau balancing. Yang kedua adalah alur membaca, ini sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah penekanan, irama, dan juga kesatuan. Singkatnya, keseimbangan di sini adalah poster itu harus seimbang kanan kiri atas dan bawahnya. Kemudian alur membaca, ketika kita membuat sebuah desain poster, kita harus menentukan ke arah mana kita harus membaca, apa yang akan kita baca terlebih dahulu. Jangan sampai isi kita membaca lebih dahulu tapi judulnya tidak ada. Kemudian penekanan, itu jelas bahwa judul itu harus memiliki ukuran yang lebih besar daripada isi. Kemudian yang keempat, irama, pengulangan, penekanan, dan sebagainya. Yang kelima adalah kesatuan atau unity. Jadi ada gambar, ada tulisan, ada slogan, semuanya harus terlihat menyatu. Lebih jelasnya saya akan membahas tentang balance. Balancing di sini adalah sebuah keseimbangan yang merupakan salah satu prinsip dasar dari sebuah desain poster. Tentang keseimbangan di sini, desain poster memiliki dua jenis keseimbangan, yaitu keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Nah, jadi itu tadi adalah video pembelajaran tentang pembuatan poster yang baik. Hal apa saja yang harus diperhatikan ketika kita akan membuat sebuah poster? Mudah dimengerti, susunan dan layout. Oke, jadi ketika kita akan membuat poster yang baik, itu yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah poster itu harus mudah dibaca. Kemudian yang kedua, poster itu harus mudah dimengerti. Jadi jangan sampai menggunakan kalimat atau mungkin gambarnya tidak sinkron. Kemudian yang ketiga adalah dilihat. Jadi poster yang baik itu ketika ditempel atau dipublikasikan, ketika kalian melihatnya itu audien atau yang lihat itu langsung mengerti atau jelas gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah tata layout atau susunannya. Untuk penempatan gambarnya, mungkin penempatan logo, kemudian penempatan tulisan dan lain sebagainya. Jadi itu tadi yang harus diperhatikan ketika kalian akan membuat sebuah poster. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, bisa dilihat ke depan sebentar. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini saya ada beberapa contoh pembuatan poster. Jadi ini adalah karya dari kakak kelas kalian. Ini ada poster
sebuah makanan. Jadi untuk yang pertama, kalian bisa amati ya, dalam sebuah poster itu harus ada apa saja. Yang pertama adalah logo, kemudian ada merek dari makanan tersebut. Jadi kayak gini, penyetan super. Terus ada tagline. Tagline itu biasanya berupa slogannya. Di sini pedasnya bikin ketagihan. Kemudian ada gambar penyetan di cobek, ada sambal, ada kemangi, ada tempe. Kemudian untuk menggambarkan pedasnya bikin ketagihan ini, dia membuat seakan-akan sambalnya ini membara. Kelihatan ya? Kemudian di bawah, buat yang suka menganggap tempe adalah makanan murah, kamu salah besar nih. Ternyata dulunya tempe merupakan makanan yang kayaknya khusus disajikan untuk keluarga para raja di Indonesia pada abad ke-12. Kemudian ada nomor telepon, Instagram, dan juga alamatnya. Kenapa harus ada kontak personnya? Karena dia kan poster. Tujuannya adalah untuk promosi. Jadi kalau disertakan kontak personnya, sewaktu-waktu ada yang mau pesen misalkan, atau mungkin ada yang ingin cari tahu di mana sih lokasinya penyetan super itu di mana. Jadi tidak usah bingung karena sudah ada alamatnya, gitu ya. Terus kemudian ada yang kedua, ini juga penyetan juga. Di sini logonya ada di bawah. Ayam penyet cobong. Kemudian untuk gambarnya sama. Tadi yang di bawah ya. Ini gambar pertama tadi gambarnya ada di bawah. Kalau yang ini dia di tengah-tengah. Kemudian ada tulisan promo tahun baru. Kemudian ada harganya only 10.000 atau 10.000. Rasakan kobongan kelezatan di lidah. Kemudian ada buy one get one. Ini juga termasuk promosi. Alamatnya juga ada. Kemudian ada IG-nya. Nah, untuk yang ketiga ini juga sama karena memang dulu apa namanya? Karena memang temanya kita tentukan, jadi sama semua membuat penyetan, tetapi dengan kreativitas masing-masing. Kalau yang ini, kalau yang ini Lumat ayam penyet. Ini logonya ada di atas, kemudian sama yang kayak tadi, penempatan gambarnya ada di tengah-tengah. Kemudian untuk yang paling bawah itu ada kontak personnya. Kemudian di sini ada tagline-nya. Lumat sebenarnya berasal dari bahasa Jawa yang bermakna lumat. Bahannya dimasak lumat, dihidangkan dengan sambal khas yang ditumbuk lumat. Itu ya. Jadi ini ada gambarnya. Kira-kira dari ketiga poster tadi, mana yang membuat kalian tertarik? Menurut kalian mana yang lebih bagus? Yang pertama ini, yang kedua, atau yang ketiga? Pertama. Ada yang suka yang pertama, dan ada yang suka yang kedua. Kenapa? Alasannya apa? Lebih menarik. Oke, untuk tema poster kita hari ini kita tentukan makanan, tetapi untuk makanannya terserah kalian ya. Misalkan ada yang mau membuat poster geprek, nggak apa-apa. Kalau mungkin ada yang mau membuat makanan seperti apalagi yang lagi hits, seblak. Oke, seblak. Atau mungkin mie pedas, itu terserah kalian. Saya kembalikan ke kalian untuk terus untuk gambarnya juga kalian bisa mencari sendiri di internet. Jadi saya beri kebebasan kalian untuk mencari gambar untuk yang digunakan pada pembuatan desain poster. Gitu ya. Kemudian saya akan bagikan LKPD. Jadi di LKPD ini nanti ada beberapa yang harus kalian kerjakan. Yang pertama pada LKPD 1 itu kalian harus membuat terlebih dahulu sketsa poster. Jadi kalian menentukan poster apa yang akan kalian buat, kemudian merek dagangnya apa, atau nama usahanya apa, kemudian apa saja yang akan
kalian tuliskan di poster tersebut. Kemudian setelah kalian selesai merencanakan poster tersebut, kalian bisa memulai mengerjakan. Jadi kalian bisa mengerjakan langsung di Adobe Photoshop atau di komputer masing-masing, gitu ya. Jadi untuk ukurannya itu kita tentukan A4, oke? Untuk ukuran A4, kemudian gambarnya silahkan mencari sendiri di internet. Paham? Mungkin ada yang ditanyakan? Enggak. Nah, untuk waktu LKPD yang pertama itu saya beri waktu 15 menit cukup ya? Ya. Oke, 15 menit untuk LKPD yang pertama. Kemudian untuk LKPD kedua, atau jika kalian sudah mulai memproses sketsa kalian di Adobe Photoshop, itu mungkin waktunya lebih lama. Jadi saya beri waktu 30 menit. Gimana? Cukup? Cukup. Oke. Nanti setelah itu akan ada presentasi.
Saya lihat kok semuanya sudah lelah ya. Lapar lalu. Lapar. Yeah. Tuh, Alvin kelihatannya ngantuk ya, Lea? Oke, untuk mengurangi rasa ngantuk kalian, rasa lelah kalian, ayo silakan berdiri dulu. Kita senam berdoa ya, agar pembelajaran kita lebih semangat, agar ngantuknya hilang. Sudah siap semua? Oke. Gimana? Sudah lebih fresh lagi? Sudah melatih di matanya? Oke, silakan dilanjutkan proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poster saya yang berjudul Seblak Melintir. Saya membuat desain poster ini yang menunya seblak karena seblak adalah makanan kesukaan saya. Untuk backgroundnya saya memilih warna merah karena ada ikon atau gambar cabai yang saya buat transparan. Hal ini saya sesuaikan dengan karakter seblak yang sangat pedas. Kemudian ada gambar seblak pada pojok kanan dan kemudian untuk nama produknya Seblak Melintir dengan tagline pedasnya melintir. Mungkin dari teman-teman ada yang mengasih saran atau kritikan? Enggak. Betul. Enggak ada? Kamu menang ya? Bagus kok. Sudah bagus Bu, pemilihan warnanya sudah sesuai dengan seblak. Tadi sudah ada 3 teman kalian yang presentasi. Yang pertama tadi ada Anggi dengan mie ayam khasnya, kemudian ada Ira dengan seblak melintirnya, dan yang terakhir tadi ada Ika dengan sate kambingnya. Dari ketiga poster ini kalian bisa mengamati sendiri. Tadi juga teman-teman yang lain yang tidak kebagian untuk presentasi kan juga sudah menanggapi atau mengomentari hasil dari poster teman-temannya yang presentasi. Jadi mungkin untuk Ika, tadi komentarnya apa dari temannya? Tadi katanya mungkin penggunaan fontnya, terus juga mungkin bisa ditambahkan alamat atau kontak person. Kalau seblak melintirnya Ira, tadi komentarnya dari Alif, itu untuk komentarnya seblak melintirnya temanya sudah warna yang digunakan sudah sesuai, menggunakan warna merah, kemudian pemilihan font juga sudah sesuai. Terus ada icon cabai dan juga tomat yang menggambarkan tentang rasa dari seblak itu sendiri, jadi pedas. Terus untuk mie ayam Anggi tadi dapat itu ya dari komentar dari siapa? Dari Risma, bahwasanya untuk desain poster Anggi itu sangat elegan. Kesan yang ditimbulkan dari poster Anggi, mie ayam yang sebetulnya biasanya makanan di pinggir jalan, tetapi dengan poster yang dibuat oleh Anggi itu menggambarkan bahwa mie ayam itu bisa di sekelas resto atau terlihat mewah karena penggunaan fontnya sangat sesuai. Kemudian untuk pemilihan layout atau pemilihan gambarnya juga sesuai, kemudian dia menggunakan warna hitam sehingga kesan yang ditimbulkan itu sangat elegan dan juga mewah. Jadi untuk yang lain saya lihat juga desainnya sudah bagus, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip desain grafis, sudah memenuhi kriteria poster yang baik. Yang pertama sudah dimengerti tadi, mudah dilihat, kemudian mudah dipahami dan juga
koreksi dari saya tadi ya, yang sudah saya komentari, mungkin nanti ada kesempatan bisa diperbaiki lagi. Gitu ya. Oke, kalian tadi sudah membuat desain poster ya? Ya, Bu. Sudah melakukan praktek. Nah, saya ingin tahu apakah kalian sudah benar-benar memahami materi ini. Jadi saya ada kuis yang akan kita kerjakan secara bersama-sama. Jadi nanti akan kelihatan siapa yang paling unggul. Kemudian jadi nanti kelihatan siapa pemenangnya dari kuis ini. Nah, pemenang ini nanti akan saya berikan. Oke? Ayo, Bu. Mau ya? Mau. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa pelajaran hari ini kita sudah belajar apa? Membuat desain promosi makanan atau desain poster promosi makanan. Untuk membuat poster itu yang harus diperhatikan tadi yang pertama adalah susunan atau tata layoutnya, kemudian juga pemilihan font. Warna ini juga salah satu unsur yang penting yang mendukung sebuah desain itu menarik atau tidak. Jadi tadi kalian juga sudah bisa membuat poster yang baik itu seperti apa, kemudian peletaan susunan antara gambar, kemudian tulisan, penempatannya di mana. Tadi kalian sudah belajarnya. Nah, karena kita sudah belajar untuk membuat poster hari ini, jadi ke depan saya harap kalian sudah bisa membuat poster yang baik, yang menarik. Jadi nanti mungkin ketika kelas 2 ya, mau magang, dimintai tolong atau mungkin disuruh sama yang punya percetakan buatkan poster, kalian harus sudah bisa. Terus dikembangkan ilmu yang sudah didapatkan hari ini. Untuk materi kita minggu depan atau pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan lagi. Kita masih bersama dengan Adobe Photoshop, tapi kita akan membuat sebuah packaging. Ada yang tahu apa itu packaging? Kemasan. Kemasan. Ada. Apa lagi? Ayo. Bungkus. Ya, betul sekali. Packaging itu adalah kemasan. Kemasan dari sebuah makanan atau mungkin dari sebuah produk. Karena kemarin sudah membuat logo, kemudian hari ini membuat poster, dan untuk minggu depan kita akan membuat sebuah packaging. Karena ketiga komponen ini saling berkaitan, digunakan sebagai sarana branding atau promosi. Jadi tolong disiapkan nanti di rumah, silahkan mungkin bisa browsing dulu, atau mungkin di rumah ibunya punya kotak makanan atau apa yang ada tulisannya, kotak roti biasanya yang dapat dari luar ada. Nah, itu bisa diamati apa saja sih yang ada, itemnya apa saja sih, mungkin gambarnya letaknya di mana, kemudian apa saja sih yang harus tertera di sebuah packaging itu ya. Jadi saya harap nanti kalian di rumah sudah mempersiapkan. Jadi untuk pertemuan kita minggu depan kalian sudah siap, sudah punya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mungkin ada yang ditanyakan